Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sesuai dengan janji saya yang mau part 2 untuk review dapur GRC, ini saya buatkan ya. Semoga teman-teman suka dan bisa menjadi inspirasi ke depannya apabila ingin membangun rumah yang low budget, yaitu rumah GRC. Nah, ini untuk luas dapur sendiri, ini ukurannya lebar 6, panjangnya 3 meter. Ini mengikuti badan rumah ya. Nah, seperti ini penampakannya. Kita mulai dari sini aja ya. Ya, ini atapnya saya menggunakan seng ya. Karena sebagian rumah di sini atau seluruh ya, di sini menggunakan atap seng, jadi nggak menggunakan genteng. Karena bagian Sulawesi rata-rata penggunaan genteng itu agak jarang, dikarenakan mungkin kayu yang agak susah. Karena kayu di sini rata-rata nggak menggunakan kayu jati, tapi menggunakan kayu yang berjenis lain. Nah, seperti ini. Ini saya menggunakan kayu ukurannya 510 ya. 510 untuk tiang-tiang yang ini penyanggah, dan yang sebelah ini menggunakan kayu yang 57. Untuk seng sendiri menghabiskan kurang lebih 18 lembar seng. Oh ya, maaf, untuk seng sendiri menghabiskan kurang lebih 20 lembar ya, bukan 18 tapi 20 lembar seng. Ini seng yang model spandek, tapi bukan spandek ya, dia lebih agak tipis gitu. Untuk harganya per lembarnya di harga 45.000 untuk harga Sulawesi Utara ya. Nah, untuk tiang-tiangnya, untuk penyangganya yang ukuran kayu 510, saya menggunakan 5 kayu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk yang bagian sampingnya menggunakan sekitaran 10 kayu yang ukuran 57. Nah, ini lebih besar ya, besar karena menggunakan kayu yang 510. Untuk jenis kayunya adalah kayu karmama merah. Ini kayunya termasuk kayu lumayan kuat dibandingkan dengan kayu karmama putih. Lebih kokoh yang ini. Namanya kayu karmama merah. Untuk ukuran kayu jati, untuk kayu jati sendiri agak susah ya di kampung saya. Jadi itu kenapa alasannya menggunakan seng. Kalau mau bertanya ini panas, lumayan panas. Karena untuk ukuran tinggi dapurnya ini lebih pendek dibandingkan dengan ruang tamu ya, atau ruang keluarga. Ini kurang lebih sekitaran nggak sampai 2,5 meter. Jadi agak pendek nih, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk GRC-nya sendiri, ini sebagian sudah double ya, double luar dalam. Nah, seperti ini. Nah, bagian sini saya belum buat double dalam. Untuk sementara bagian tempat makan aja. Jadi untuk double luar dalam ini sebagian saya menggunakan triplex. Bagian sini ini adalah tempat makan, ini saya menggunakan triplex, dan yang ini saya menggunakan GRC, double GRC, karena yang duluan jadi adalah ini yang duluan double dibandingkan dengan tempat ruang makan. Ini yang ngerjain suami saya sendiri. Nah, untuk ruang kitchen set wastafel ini yang ngerjain adalah tukang. Untuk GRC luar bagian dapur ini yang ukuran 6 x 3
lebar 6, panjang 3. Ini saya menghabiskan kurang lebih 10 lembar GRC. Untuk GRC sendiri ukuran 4 mili dengan harga 60.000 di tempat saya ya, daerah Sulawesi. Nggak tahu untuk tempat lain berbeda apa enggak untuk harganya. Nah, seperti ini tampak. Nah, ini jadi modelan untuk GRC ini modelnya model horizontal ya. Nih modelnya horizontal seperti ini. Ini belum dicat. Jadi model pemasangan untuk GRC model tidur ya, nggak model berdiri seperti ini. Nah, ini sisa dari GRC yang dipotong. Ini ukuran yang sebelah sini ukurannya 280. Jadi masih ada sisanya sedikit. Nah, mungkin teman-teman mau buat rumah GRC yang low budget bisa. Apabila nggak mau potong-potong GRC bisa kok disesuaikan dengan ukuran. Mungkin biar nggak potong-potong, sebagian sini adalah bata atau batako permanen. Jadi atasnya itu bagian atasnya adalah GRC. Jadi nggak potong-potong GRC. Tapi kembali lagi sesuai dengan budget atau keinginan ya. Itu hanya sekedar informasi. Nah, untuk pintu sendiri ini menggunakan pintu dari triplex saja untuk pintu sementara. Tapi mudah-mudahan ini aman ya. Sudah termasuk bolehlah kokoh. Tapi untuk daerah yang masih terhitung desa ini masih aman. Ini untuk pintunya sendiri saya request ke Pak Tukang menggunakan pintu potong seperti ini. Jadi ketika siang hari ini bisa ditutup ya, apabila biar nggak ada hewan yang masuk atau ayam atau kucing yang masuk. Seperti ini. Ini adalah triplex. Kemarin sengaja saya nggak memakai untuk harganya sih. Kalau untuk triplex sama GRC sebenarnya harganya sama, cuman kenapa saya nggak sekalian beli GRC, karena nggak ada alat buat motong, terus bawahnya ke rumah agak susah kan, cuman belinya satu-satu gitu. Jadi saya pakai triplex yang ringan-ringan saja, karena yang buat itu cuman Pak suami. Nah, sebenarnya pakai GRC lebih bagus ya, karena harganya sama. Kalau hitungannya lebih bagus GRC aja. Ini udah saya stikerin kemarin biar lebih rapi. Ini terbuatnya dari kayu juga ya. Nah, ini untuk tutupnya ini saya menggunakan triplex, jadi disorong-sorong gitu. Nah, ini yang membuatnya ini adalah Pak suami ya. Ini saya pakein variasi-variasi seperti ini agar terlihat lebih rapi. Awalnya saya menggunakan horden kolon dapur, tapi lebih cepat kotornya, makanya saya ganti saja sekalian sama triplex biar menutupi aib-aib yang ada di dalam. Tapi sebenarnya sih dalamnya ini saya rapihkan ya. Jadi bukannya disorong aja kayak gini. Dalamnya kayak gini aja. Ini kitchen set ya. Saya menggunakan stiker tapi agak kurang rapi. Stikernya yang agak murah-murah. Tapi mending lah, karena kan saya untuk cuci piring kan
nggak di sini. Jadi saya cuci piringnya itu khusus di kamar mandi, tapi nggak nyampur, ada ruangan tersendiri untuk cuci piring di kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu dibagi dua, tempat mandi dan tempat untuk cuci piring atau untuk ambil wudhu gitu. Nah ini seperti ini. Sengaja saya membuat jendela yang agak lebar agar supaya kalau misalnya masak, angin-anginnya itu cepat bau makanan itu cepat keluar, terus sirkulasi udaranya juga lebih baik ya, jadi nggak pengap, nggak panas. Panas sih panas, tapi untuk ukurannya rumah dapur yang nggak terlalu tertutup kayak gini lebih ngeplong gitu, udaranya bisa masuk. Kalau teman-teman mau buat dapur, coba aja bikin yang masih ada lahan seperti ini, lahan kosong seperti ini, atau tanahnya agak lumayan luas, bisa kok bikin jendela seperti ini. Jadi kita sambil masak sambil bisa menikmati di luar seperti ini yang hijau-hijau. Untuk pencahayaannya juga lebih bagus ya. Nah ini sengaja atasnya nggak saya tutupin pakai gerse, jadi saya pakai ini pakai trali-trali kayak gini. Tralinya dibuat sama Pak Tukang dari kayu juga. Seperti ini. Ini saya pakai stiker yang agak tebal. Ini saya belinya di toko Orange. Nah, jadi minyak-minyaknya nggak langsung nyiprat di GRC ya. Ini belum saya cat ya, tapi rencana bakalan saya cat. Cuma masih bingung untuk perpaduan warna yang cantik, warna apa. Karena ini warnanya nggak putih banget ya. Tuh, itu yang saya udah pakein stiker. Jadi warnanya agak kontras, lebih putih yang atas. Nah, ini agak ke kuning-kuningan karena ini catnya ngikutin yang cat di ruang tamu. Kemarin saya kan dempul, nah beli cat yang warnanya putih ternyata nggak nutup. Nah ketika saya beli cat yang agak krem kayak gini, dempulannya nutup yang di ruang tamu ya. Nanti untuk selanjutnya saya mau bikin video untuk ruang tamu untuk full ya, karena bagian ruang tamu dikit-dikit sudah mulai saya finishing, dikit-dikit ya, sudah mulai bikin plafon, sudah mulai bikin. Itu ngerjain itu suami saya sendiri, jadi agak lama, tapi nggak apa-apa, low budget ya, namanya juga low budget. Ini tampak kalau saya ambil agak jauh ya. Nah jadi ini seperti ini tampak dapur. Di sana adalah kamar mandi. Kamar mandinya perlu saya record nggak? Kebetulan di kamar mandinya masih agak kotor, ada tumpukan baju. Untuk reviewnya keseluruhan saya menghabiskan dana untuk membangun dapur yang saya rinci ya, kurang lebih ini habis sekitaran 3.700.000. Ini sudah termasuk dengan kayu-kayu. Untuk GRC ini kan GRC nya double ya, GRC double kurang lebih sekitaran 16 GRC. Ini kan yang bagian sini belum saya tutupin. Oh maaf, kurang lebih 18 ya, karena kalau saya hitung ini GRC nya double luar dalam, luarnya itu 10, dalamnya ini harusnya juga sama 10, cuman karena ini enggak ke ini jadi 18. Ini kan belum, ini memerlukan 2 GRC, ini jadi 18. Semuanya keseluruhan double luar dalam adalah 18 GRC kurang lebih. Dan untuk sengnya 20 lembar seng. Kayunya nggak sampai 1 kubik ya.
Untuk kayu-kayunya kurang lebih saya membutuhkan kayu 50 batang kayu ya. Nah ini siapa tahu ada yang sudah membangun rumah permanen dan ingin membangun dapur yang semi permanen atau dapur sementara. Semoga bisa menjadi inspirasi. Dapur low budget. 3.700.000 itu nggak termasuk ini kitchen set ya. Jadi 3.700.000 itu segini yang sudah bisa ditempati, termasuk sudah finishing double luar dalam tuh. Oke, ini review sementara ya. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin membangun rumah yang low budget. Nanti selanjutnya part 3 saya akan membuat video untuk keseluruhan rumah ya, room tour. Jadi tapi ini sementara rumahnya masih saya finishing pelan-pelan untuk bagian depan, karena saya lagi membuat plafon rencananya. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk video selanjutnya di part 3 saya akan membuat review room tour rumah dan untuk pengeluaran budget keseluruhan dari membangun rumah sampai finishing untuk keseluruhan total budget ya. Nanti ditunggu untuk video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, dadah.